Di video ini kita mau belajar tentang pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Dan apa hubungannya dengan kita belajar bahasa Inggris. Nah, kita sekarang bahas tentang pikiran. Ternyata pikiran manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah pikiran sadar dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya ya disebut juga di sini kalau pikiran sadar disebut dengan conscious mind ya, conscious mind. Oke. Nah, atau bahasa sehari-harinya atau bahasa lazimnya kita sebut dengan pikiran sadar atau juga kita sering sebutnya alam sadar ya. Dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan subconscious mind. Oke. Nah, atau pikiran sadar ya. Pikiran bawah sadar, sorry. Pikiran bawah sadar. Atau sering juga kita sebut dengan alam bawah sadar ya. Pikiran bawah sadar, alam bawah sadar sama ya. Bahasa ilmiahnya subconscious mind ya. Ini ya. Nah, porsinya dari pikiran ini ternyata kita memakai pikiran sadar ini hanya sekitar 10% ya. Hanya sekitar 10% yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari pikiran sadar. Ternyata 90%-nya itu adalah kita pakai pikiran bawah sadar ya. Jadi kita pakai pikiran sadar itu, pikiran bawah sadar itu. Nah, kalau Simon Freud ya dengan teorinya namanya lah iceberg. Iceberg ini analogi dari gunung es ya. Tahu ya gunung es? Nah, contohnya ini adalah gunung es ya. Gunung es ini ada di laut ya. Di laut ya. Dan ini adalah gunung es contohnya. Oke. Dan inilah permukaan laut. Contohnya inilah permukaan laut. Oke. Nah, jadi ini adalah pikiran sadar ya. Pikiran sadar itu 10% dan pikiran bawah sadar itu adalah 90%. Oke. Nah, apa aja yang menjadi pikiran sadar? Nah, yang menjadi pikiran sadar ini yaitu adalah contohnya kita mengidentifikasi sesuatu ya. Kita tulis di sini identifikasi sesuatu ya. Jadi kita tulis dulu ya. Di sini identifikasi ya, identifikasi sesuatu. Atau kita lagi menganalisa sesuatu ya. Analisa sesuatu ya. Atau kita lagi merencanakan sesuatu ya. Planning ya, planning. Atau kita sedang memutuskan sesuatu ya, memutuskan sesuatu, decision. Oke. Atau kita lagi pokoknya kita lebih berpikir sekarang, lebih mencerna, menganalisis, membandingkan dan lain sebagainya. Nah, atau kamu yang lagi nonton video ini sekarang ini, itu lagi kamu menggunakan pikiran sadar. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan pikiran sadar. Pikiran di mana kita sedang memikirkan saat itu ya. Contohnya kamu lagi melihat saya dan menonton video ini, nah kamu lagi menggunakan pikiran sadar nih, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua yaitu pikiran bawah sadar. Nah, ternyata pikiran bawah sadar ini tadi kita katakan 90% porsinya dalam pikiran kita, ya. Apa aja yang menjadi pikiran bawah sadar ini, ya? Pikiran bawah sadar contohnya adalah personality ya. Kita tulis di sini pakai huruf hijau deh ya. Personality ya. Personality ini adalah kepribadian, karakter, sifat, dan lain sebagainya ya. Itu termasuk dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Baru contoh lainnya adalah habit. Nah, habit ini adalah kebiasaan ya. Kebiasaan kita itu ternyata itu adalah tersimpan di pikiran bawah sadar atau yang mengendalikan itu adalah pikiran bawah sadar ya. Baru belief system ya, belief system. Nah, seperti kepercayaan kita ya, kita percaya agama contohnya, kita percaya sesuatu. Nah, itu juga dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Contoh lainnya adalah automatic body function ya, automatic body
function. Nah, ya. Ini contohnya adalah fungsi tubuh yang otomatis. Contohnya adalah detak jantung kita, ya. Detak jantung kita ternyata ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Napas kita, ya. Ini kita lagi bernapas, kan ini bukan dalam pikiran sadar kita, ya. Ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, ya. Baru apalagi ya, nilai-nilai kehidupan kita, ya. Nilai-nilai apa-apa, ya, misalnya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik, itu tersimpan semua di dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Kemudian adalah um, uh, perasaan, ya, ya, atau intuisi, ya, intuisi dan lain sebagainya, ya, firasat. Nah, itu semuanya itu ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, dan pikiran bawah sadar kita ini ternyata adalah long term memory, ya, long term memory. Apa itu long term memory? Artinya adalah memori jangka panjang, ya. Jadi segala sesuatu yang kita ingat, ya, mungkin di zaman dulu atau waktu kita anak-anak, kita ada mengingat suatu momen atau beberapa peristiwa yang masih kita ingat sampai sekarang. Nah, itu ternyata terekam di long term memory atau di pikiran bawah sadar kita, bukan di pikiran sadar kita. Dan sedangkan di pikiran sadar kita ini adalah short term memory, ya, short term memory. Artinya adalah pikiran jangka pendek atau memori jangka pendek. Contohnya, apa yang kamu lakukan hari ini, kemungkinan besok kamu udah lupa atau lusa kamu sudah lupa, ya. Kecuali kamu berkesan terhadap sesuatu. Nah, contohnya hari ini kamu makan siang di suatu tempat dan mungkin 2 hari lagi kamu sudah lupa, ya. Kecuali ada sesuatu peristiwa yang spesial atau berkesan sama kamu di rumah makan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kamu, masuk ke long term memory kamu. Begitu, ya. Tetapi kalau misalnya aktivitasnya biasa aja, kemungkinan kamu akan cepat lupa, begitu, ya. Nah, itu karena hanya di pikiran sadar kita. Jadi sudah bisa dibedakan, ya, antara pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita pakai sekarang ini, ya, menganalisa, membandingkan, melihat, fokus, berpikir kritis, ya, memutuskan sesuatu, lagi memecahkan sesuatu. Nah, itu kita pakai pikiran sadar. Dan pikiran bawah sadar kita ternyata lebih banyak lagi perannya, termasuk untuk mengatur detak jantung kita, mengatur pernapasan kita, mengatur habit kita, ya. Contohnya kita sambil duduk, sambil goyang-goyang kaki tanpa kita sadari. Nah, itu juga kan dipengaruhi atau dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, ya, kepercayaan kita, nilai-nilai, ya, bahkan memori-memori jangka panjang yang dulu, ya, yang masih kita ingat, bahkan ilmu pengetahuan, contohnya kita belajar A, B, C waktu dulu dan kita masih ingat sekarang. Nah, itu disimpan di alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar kita. Oke, sudah terpisah, ya, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, apa hubungannya dengan belajar bahasa Inggris? Nah, di sini dia. Jadi, belajar bahasa Inggris ini targetnya adalah kita bisa fluent in English, ya. Artinya adalah bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Lancarnya yang bagaimana? Lancarnya contohnya kita seperti berbahasa Indonesia, ya. Kita berbahasa Indonesia ini seperti tidak memikirkan, misalnya kita punya ide, terus kita bisa langsung ucapin. Nah, itu namanya lah lancar. Kemudian orang lain ngomong, terus kita bisa mencerna dengan baik, terus kita merespon dengan baik. Nah, itu namanya lancar. Nah, bahasa Inggris yang lancar seperti apa? Ya, kita berbahasa Inggris seperti layaknya berbahasa Indonesia. Target kita berbahasa Inggris adalah seperti itu. Kalau kita berikan analoginya, ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini, contohnya adalah orang yang belajar naik sepeda, ya. Mungkin kamu di sini pernah belajar sepeda, ya, bagi kamu yang sudah tahu bersepeda sekarang, atau mungkin kamu tidak tahu bersepeda, belum tahu bersepeda, dan ini contohnya saya berikan ilustrasi aja, analoginya tentang belajar sepeda. Nah, kalau kamu ingat waktu kamu belajar sepeda itu, maka kamu akan menggunakan pikiran sadar kamu sepenuhnya. Kenapa? Karena kamu tidak pernah merekam informasi atau data-data tentang belajar sepeda atau mengendarai sepeda sebelumnya. Jadi belum ada data di pikiran sadar kamu. Jadi kamu pure atau murni hanya menggunakan pikiran sadar kamu. Nah, dalam pikiran sadar kamu ini, kamu pegang sepedanya, ya, maka kamu akan fokus semuanya dengan menggunakan pikiran sadar. Contohnya, kamu akan fokus mengayuh, bagaimana caranya mengayuh sepeda, ya, fokus ke gerakan kaki kamu. Kemudian kamu juga fokus dengan
stang ya, untuk mengendalikan arahnya sepeda ini ya. Kamu fokus juga untuk remnya ya. Terus kamu juga harus fokus kepada jalan. Jadi terkadang ketika kamu lagi belajar sepeda ini tidak sinkron antara mengayuh sepeda dengan tangan, apalagi melihat ke depan. Terkadang ketika kamu melihat ke depan, kamu lupa ngerem, atau kamu lupa mengendalikan stangnya, atau kamu lupa mengayuh sepedanya. Atau ketika kamu fokus pada remnya, dan kamu lupa untuk mengayuh, gitu ya. Nah, kalau kamu fokus pada mengayuh, terkadang kamu di luar kendali, apa namanya, stangnya kamu lupa ya, kamu tidak mengendalikan stang dengan baik. Artinya, susah kamu untuk mensinkronkan antara apa yang kamu lihat di depan jalan, apa yang kamu pegang ini ya, remnya dan juga stangnya, dan juga apa yang kamu kayuh. Jadi ketika kamu belajar itu, semuanya harus kamu perhatikan. Kamu harus perhatikan mengayuh, harus kamu perhatikan megang stang, harus kamu perhatikan ke depan. Jadi terkadang kalau ada contohnya kucing yang lebat, kamu langsung panik gitu ya. Antara kalau kamu rem, ini ayunya tetap kamu ayuh karena belum sinkron ya. Jadi belum ada sinkronisasi antara apa yang kamu lihat, kamu pegang, dan juga kamu ayuh. Jadi semuanya pakai pikiran sadar. Jadi karena kita tidak bisa fokus pada banyak hal, jadi kita hanya fokus satu hal. Nah, contohnya kita fokus pada kucingnya, ya udah. Ini kadang kita nggak rem atau kadang kita ayuh, ya. Jadi tidak bisa kita kendalikan secara bersamaan. Nah, itu kalau kita menggunakan pikiran sadar saja. Nah, goals-nya adalah kita belajar sepeda, berlatih terus supaya bisa lancar bermain sepeda. Nah, lancar bermain sepeda ini contohnya bagaimana? Jadi kita mengayuh pakai kaki kita dan memegang stangnya untuk pengendalian, dan juga kita lihat jalannya itu sudah tersinkron dengan baik atau secara otomatis ya. Jadi ketika kita jalan ya, kita sudah mengayuh dengan lancar, kita juga sudah mengendalikan stangnya dengan baik, dan juga kita sudah melihat jalan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba kucing, nah ketika kita melihat kucing, langsung tangan kita otomatis ya, tanpa kita pikirkan dulu. Oh, ada kucing, mana rem, mana rem. Nah, jadi bukan seperti itu lagi, tapi sudah langsung otomatis kita rem. Dan otomatis saat kita mengayuh sepeda, langsung kita berhenti. Ya, berhenti ngayuh sepeda, serentak juga langsung kita rem, kemudian sepedanya berhenti. Kemudian juga berjalan, waktu sepedanya berjalan, kita ayuh, kita sinkronkan dengan stangnya, dan kita lihat pandangan kita ke depan. Bahkan ketika kita sambil ngobrol sama teman kita bisa mengayuh sepeda tanpa harus kita sadar ya. Tanpa harus, ayo kita ayuh, dengan sadar kita mengayuh sepeda, dengan sadar kita pegang stangnya ya. Jadi kita sambil nyanyi-nyanyi, sambil ngobrol sama teman, bisa kita sambil naik sepeda. Artinya apa? Kita kayu sepeda sama stang dan yang lain sebagainya, itu sudah terekam habit kita dan body function kita di alam bawah sadar kita. Sehingga ketika kita naik sepeda, dia keluar, data itu keluar. Ya, sehingga kita bisa otomatis ya. Naik sepeda itu otomatis, nggak perlu kita sadar banget untuk mengayuh sepeda. Kita mungkin sadarnya cuma kita ngobrol sama teman saat naik sepeda, dan sepeda ini secara otomatis berjalan, begitu. Nah, itu namanya lancar. Jadi kalau lancar itu perlu ada dukungan alam bawah sadar, ya. Perlu ada dukungan alam bawah sadar ke permukaan, ya, keluar dari tubuh kita ini dengan praktek, dengan kepercayaan, dengan habit, ya, sehingga kita bisa lancar. Nah, sama dengan belajar bahasa Inggris. Ketika kita belajar bahasa Inggris, mungkin kamu kondisi saat ini adalah kamu untuk ngomong bahasa Inggris itu kamu terjemahkan dulu dalam otak. Kamu pikirkan dulu idenya, terus kamu terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contohnya, saya mau makan. Jadi kamu terjemahkan dulu di otak kamu, I mau, want, makan, eat. Baru kamu ucapkan, I want, eat. Contohnya seperti itu. Artinya adalah ada step atau langkah-langkah orang masih di kondisi seperti itu. Ada yang mungkin di bawahnya lagi atau lebih kaku lagi. Ada yang mungkin sudah agak lancar. Nah, artinya adalah bagaimana caranya kita bisa berbahasa Inggris dengan fluent, artinya lancar. Nah, ketika kita punya ide, langsung kita omongkan, tanpa harus kita terjemahkan dalam otak. Nah, ketika kita udah sampaikan dengan baik, orang lain mengerti, dan orang lain merespon, dan kita mengerti apa yang orang lain ucapkan, dan kita respon kembali. Nah, itu namanya fluent, atau lancar dalam bahasa Inggris. Ya, selayaknya kita seperti bahasa Indonesia, tanpa memikirkan langsung kita bisa ucapkan. Ini artinya apa?
belief system atau habit-habit kita yang sudah kita bangun, contohnya kita banyak data-data informasi tentang bahasa Inggris keluar dengan baik, ya, keluar dengan baik, mendukung pikiran sadar kita sehingga kita bisa berbicara dengan lancar, ya. Nah, contohnya kalau kita di gambar ini, nah contohnya ya, kalau misalnya kita gambar otak, ya, otak manusia contohnya ini, ya. Nah, ini kita bagi dua contohnya ya. Ini kita bagi dua, pikiran sadar di atas, dan juga pikiran bawah sadar di bawah, ya. Bawah sadar. Nah, contohnya kalau kita belajar bahasa Inggris, tentu kita harus memasukkan hal-hal, data-data ke alam bawah sadar kita. Karena kita ucapkan tadi kalau bisa lancar, harus ada perannya alam bawah sadar, ya. Jadi tugasnya adalah bagaimana caranya supaya bisa masuk data-data informasi itu ke alam bawah sadar kita. Caranya adalah dengan panca indera kita. Kita punya 5 panca indera, yaitu indera perasa, indera kulit ya, indera kulit, perasa, baru pengecap ya, mulut, baru hidung, telinga, dan juga mata ya. Jadi kira-kira kalau kita dalam bahasa Inggris ini yang paling dominan kita gunakan apa? Tidak mungkin kulit, tidak mungkin juga hidung untuk mencium ya, dan tidak mungkin juga untuk mulut. Karena kita pengen belajar. Ya memang mulut, tapi ini nanti adalah output terakhir. Yang perlu kita gunakan untuk merekam informasi adalah dua, mata dan juga telinga. Tetapi karena kita belajar bahasa, bahasa Inggris ini tidak terwujud ya, kita tidak bisa melihat, tentu yang paling berperan adalah telinga. Telinga lah alat panca indera, salah satu panca indera yang berperan penting memasukkan informasi data ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi data itu masuk ya melalui telinga ya. Jadi kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Oke, melalui telinga. Itu makanya di video sebelumnya jalan terbaik untuk kita belajar bahasa Inggris adalah dengan mendengarkan. Karena saat bayi pertama sekali yang kita lakukan adalah mendengarkan. Jadi sebanyak mungkin kita masukkan informasi ke alam bawah sadar melalui telinga kita. Jadi semakin banyak informasi yang kita terima, kita masukkan ke dalam bawah sadar kita ini, maka ketika kita mau ngobrol, tentu ada yang harus kita ucapkan. Nah, melalui mulut kita. Jadi nanti ada mulut kita, ya, contohnya ini mulut, yang mengeluarkan informasi, ya, mengeluarkan informasi ke alam, ke pikiran sadar, ya, atau alam sadar, ya. Jadi informasi yang kita terima ke alam bawah sadar kita, ketika kita mau pakai, berbicara, maka dia harus keluar untuk mendukung otak sadar kita. Saat berbicara kan kita pakai otak sadar, tapi didukung ya, didukung oleh pikiran sadar kita dengan mengeluarkannya pakai alat, yaitu mulut kita, sehingga kita bisa lancar. Jadi kalau lancar itu adalah adanya arus masuk ya, arus masuk ini tadi ya, ada arus masuk ke pikiran sadar dan juga arus keluar pikiran bawah sadar. Jadi harus ada dia masuk, lancar dia, maka kita bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Tetapi masalahnya adalah ada pemisah antara pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Dia nggak semata-mata bisa masuk keluar dengan mudah ya. Jadi ada yang namanya ras ya. Kita tulis ras. Oke, nah di sini saya tulis dalam warna hijau ras. Oke, ras ini kepanjangannya singkatan dari reticular ya, activating system. Nah, ini ras ini adalah semacam selaput otak ya yang membatasi, yang salah satu fungsinya adalah pengendali arus masuk informasi pikiran sadar kita dan juga pikiran bawah sadar kita. Ya. Jadi inilah yang membatasi ya. Jadi garis merah ini kita anggap ini adalah batas ya. Jadi ini adalah ras ya yang membatasi antara pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Nah, ras ya, kalau kita tulis di sini ras ini berfungsi ada dua ya fungsinya ya. Kita tulis di sini fungsinya. Oke. Yang pertama, fungsi ras adalah sebagai filter data atau informasi ya. Nah, kita tulis di sini filter ya, filter data atau informasi ya. Yang kedua, nanti kita bahas yang kedua. Yang pertama dulu. Nah, filter data ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah
kita kan punya 5 panca indera ya. 5 panca indera. Jadi semua panca indera ini memberikan data atau informasi ke pikiran kita. Ya, contohnya kulit kita ya, lagi kena AC, ini kan kita bisa merasakan dingin AC ya. Nah, ini kan merupakan data atau informasi yang masuk ke pikiran kita. Atau ada bunyi bau sesuatu ya, kita cium masuk ke pikiran kita ya, bahwa indera pencium kita lagi mencium sesuatu masuk ke pikiran kita. Baru kita lihat ya, kita melihat sesuatu masuk ke pikiran kita mendengarkan suara-suara masuk ke pikiran kita, dan mungkin mulut kita mungkin sambil makan permen ya masuk ke pikiran kita. Jadi kalau tidak ada ras, maka semuanya data itu akan masuk ke pikiran kita dan sehingga terjadi overload ya. Jadi semua data masuk. Jadi fungsinya ras adalah untuk menyaring itu. Jadi tidak semua masuk ke pikiran kita. Ada yang diabaikan. Contohnya nih, kamu sedang nonton video ini sekarang ya, sedang fokus menonton video ini, maka ras hanya memilih informasi yang saya sampaikan ini kepada kamu ya, dari video ini ya. Kamu fokus pada video ini, menonton video ini. Artinya adalah ras hanya menyaring ini. Jadi mungkin kamu saat ini sedang mendengarkan suara-suara kendaraan di luar, nah itu kamu abaikan, ya. Ras mengabaikan itu. Atau kamu lagi di ruangan ber-AC dingin, jadi kulit kamu terasa dingin, tapi itu pun kamu abaikan, ya. Ras itu menyaring, jadi diabaikannya, tidak masuk ke pikiran kamu. Atau mungkin di sana saat kamu sekarang lagi nonton ini, kamu mencium sesuatu tapi kamu mengabaikannya, kamu hanya fokus kepada apa yang saya sampaikan melalui video ini. Nah, jadi ras itu membantu kamu untuk menyaring mana aja informasi yang perlu kamu tahu ya, masuk ke pikiran kamu gitu. Nah, tetapi kalau kamu dengarkan suara di sekitar kamu, suara kendaraan, maka kamu akan fokus, maka ras akan memfokuskan kamu kepada suara itu. Jadi ras itu akan menyaring, oh ini suara motor. Jadi yang lain diabaikan, termasuk video saya pun akan kamu abaikan karena kamu fokus sedang mendengarkan suara kendaraan. Nah, itulah fungsi ras yang pertama, yaitu menyaring data atau informasi mana yang perlu untuk otak kamu. Oke, yang lainnya akan diabaikan. Itu yang pertama, supaya otak kamu tidak overload. Yang kedua adalah fungsinya adalah arus balik informasi ya, harus masuk balik informasi ya, harus masuk dan keluar informasi. Oke, atau data ya. Nah, yaitu yang ini, gambar tadi ya. Nah, ini saya tulis warna kuning. Jadi arus masuk dan juga arus keluar dari otak sadar ke otak bawah sadar ya. Jadi alur masukin. Jadi pintu gerbang ya. Jadi dia seperti pintu gerbang. Jadi pikiran sadar kita mencerna informasi masuk ke alam bawah sadar kita. Kemudian nanti dia juga yang mengendalikan informasi alam bawah sadar kita ke pikiran sadar kita. Begitu ya. Jadi contohnya kalau tadi belajar bahasa Inggris, jadi informasi yang kamu dengarkan tadi ya, itu masuk ke alam bawah sadar kamu melalui ras, dan dia juga akan mengeluarkan informasi itu saat kamu ngomong, mengeluarkan informasi itu melalui ras juga. Jadi ketika lancar, ras ini masuk informasi ke alam bawah sadar dan keluar ke pikiran sadar. Ketika itu lancar, maka kamu lancar lah ngomong bahasa Inggris. Nah, tapi masalahnya ras ini tidak semudah itu untuk memasukkan informasi dan juga mengeluarkan informasi. Artinya gerbang ras ini punya karakter tertentu sehingga tidak segampang itu kita bisa memasukkan informasi. Karena kalau segampang itu masuk informasi, mungkin kita belajar saat ini langsung kita bisa lancar. Naik sepeda juga, belajar sepeda langsung tiba-tiba lancar. Ya, kita belajar musik contohnya langsung lancar. Itu kalau tidak, misalnya tidak ada ras ya. Masalahnya ras ini punya karakter sehingga kadang dia tertutup, kadang dia terbuka sehingga tidak efektif untuk memasukkan informasi dan mengeluarkan informasi dari alam bawah sadar kita. Nah, sekarang kita belajar tentang ras. Nah, ras ini tadi kan selaput otak ya, yang menjadi salah satunya adalah mengendalikan arus baliknya informasi ya, arus masuk dan keluarnya informasi. Nah, gambar ras kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ada reticular activating system ya, ini dia. Ya, jadi ini ada garis lurus ini ya, ini merupakan ras ya. Ini merupakan ras. Nah, perkembangan ras ini dia belum terbentuk di usia manusia itu 0 sampai 4 tahun ya, masih balita ya. Jadi belum ada terbentuk ras.
Artinya pemisah antara pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar itu tidak ada. Jadi makanya efektif untuk belajar sesuatu. Itu makanya anak bayi umur 2 tahun, 3 tahun dia sudah bisa berbahasa dengan baik. Kalau misalnya dia orang tuanya membiasakan diri belajar bahasa Inggris di rumah, kemungkinan dia usia 3 tahun atau usia 2 tahun dia udah bisa berbahasa Inggris dengan lancar begitu. Kenapa? Karena tidak ada sekat pemisah antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi ketika dia menerima informasi bahasa Inggris, dia langsung tersimpan di long term memory dia, di alam bawah sadar dia. Kemudian ketika dia berpraktek akan keluar dari pikiran bawah sadarnya dengan mudah karena tidak ada pemisah. Makanya saat bayi ini, kalau kamu punya bayi atau suatu saat kamu punya bayi, hati-hati untuk memberikan hal-hal yang negatif karena itu akan tersimpan di alam bawah sadarnya karena tidak ada sekat pemisahnya, langsung masuk. Jadi kalau belajar apapun itu sangat efektif, ya. Kemudian ras itu mulai terbentuk di usia 5 sampai 12 tahun. Jadi dia sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai terbentuk rasnya. Jadi sudah mulai ada filternya ya. Usia 5 sampai 12 tahun. Tetapi dia masih mulai terbentuk. Artinya lah usia ini mulai dari 0 sampai 12 tahun itu adalah usia yang sangat-sangat efektif sebenarnya untuk anak itu belajar sesuatu. Karena sangat gampang dia terima oleh otaknya. Karena rasnya belum terbentuk dengan sempurna, jadi informasi yang dia terima sangat gampang masuk dan tersimpan di alam bawah sadarnya. Jadi hati-hati untuk usia segini untuk memberikan hal-hal yang negatif ya, perlakuan yang negatif karena itu akan menjadi trauma karena akan diingat lama ya di long term memorinya ya. Jadi usia sampai 12 tahun ini adalah usia yang sangat efektif banget untuk belajar sesuatu. Oke. Nah, kemudian di atas 12 tahun ya sudah terbentuk 100%. Jadi ras itu sudah terbentuk 100% ya. Jadi sudah ada pemisah antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tinggal bagaimana kita mengendalikan ras ini supaya kita bisa memasukkan arus data atau informasi ke alam bawah sadar kita dan bagaimana kita mengeluarkannya. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengendalikan ras ini ya? Karena ras ini sangat penting untuk kita belajar sesuatu ya. Nah, ras ini akan terbuka, ini kondisinya kalau kita 12 tahun ke atas ya, artinya sudah ada ras. Nah, ras ini dia terbuka ya, terbuka ras ini ketika dalam keadaan rileks, santai, nyaman, senang, gembira, bahagia, meditasi ya. Jadi saat-saat seperti inilah ras itu terbuka gitu ya. Nah, ketika terbuka artinya informasi dapat gampang masuk ke pikiran bawah sadar gitu. Sebaliknya, ras akan tertutup jika suasana hati tidak nyaman ya, atau under pressure atau di bawah tekanan ya. Beban pikiran banyak, tidak percaya diri, marah, panik, gagap, gugup. Nah, begitu. Itu makanya kalau kita sedang belajar sesuatu harus rileks, harus lagi suasana hati gembira, nyaman, santai di bawah tekanan, tanpa di bawah beban apapun ya. Kalau kamu lagi malas, lagi terbeban, lagi banyak pikiran, mending stop dulu belajarnya. Kamu fokus dulu untuk menenangkan diri, ya, rileks dulu, merilekskan diri, ya, melakukan kegiatan sesuatu yang bisa membuat kamu rileks. Baru ketika kamu dengan kondisi rileks, santai, nyaman, gembira, baru kamu belajar. Karena di situ ras terbuka, ketika kamu pun memasukkan informasi saat belajar, akan gampang masuk ke pikiran bawah sadar kamu, ke long term memory kamu. Begitu ya. Sebaliknya, kalau dalam suasana tekanan, tidak fokus, banyak pikiran, akan sulit karena rasa akan tertutup. Kamu pun nggak fokus, nggak bisa kamu memasukkan informasi itu ke alam bawah sadar kamu. Sehingga waktu kamu belajar pun akan sia-sia. Jadi jika kamu nanti punya anak, kalau kamu sekarang punya anak, ya, atau kamu ya, dalam kondisi tertekan, jangan belajar. Usahakan kamu untuk merilekskan diri supaya kamu senang dulu, nyaman dulu, baru kamu belajar. Nah, contohnya adalah begini. Dalam kita buat di situasi tertentu ya, misalnya kamu ini di hadapan 1.000 orang contohnya, tiba-tiba kamu dan kamu disuruh untuk memberikan pidato ya. Nah, memberikan pidato dan kamu sudah mempersiapkan di rumah, contohnya kamu sudah hafal kamu akan ngomong apa, dan tiba-tiba di depan di panggung kamu melihat banyaknya orang di sana, kemudian kamu gugup, panik, dan jantung kamu berdegup-degup dengan kencang ya, kamu dalam tertekan lah ya, tidak percaya diri. Nah,
kemudian kamu akan menjadi ngeblank. Ngeblank ini artinya adalah yang kamu persiapkan itu lupa semua. Artinya kaku kamu di situ, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi kamu pun ngomong pun asal-asalan, tidak dengan apa yang sudah kamu persiapkan sebelumnya. Itu kenapa? Karena ras tidak terbuka. Jadi informasi yang kamu persiapkan itu atau pengalaman-pengalaman kamu itu tidak bisa keluar ke permukaan. Kenapa? Karena ras tertutup dalam kondisi kamu gugup, panik ya. Jadi tidak bisa keluar. Jadi kamu hanya menggunakan pikiran sadar kamu saat kamu di panggung itu, dan itu akan membuat kamu gagal dalam memberikan pidato. Jadi sebaliknya, makanya public speaker itu, orang-orang yang jago public speaking itu, ketika dia di panggung bukan berarti dia melihat semua orang itu tidak tidak panik, tetapi dia berusaha untuk merilekskan diri dengan take a deep breath ya, dengan tarikan napas ya, dia mengendalikan supaya dia tenang dulu, tarik napas dengan body gesture yang selayaknya supaya dia relax ya, karena ada gaya-gaya body gesture atau gestur tubuh di mana saatnya kita bisa relax ya. Jadi dia mengusahakan seperti itu dulu baru dia bisa perform dengan baik. Jadi usahakan kondisi hati kamu, perasaan kamu tenang dulu baru kamu belajar. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang gelombang otak karena ini ada hubungannya dengan ras juga ya. Jadi ternyata di pikiran manusia itu ada gelombang otak ya, seperti elektrolit atau arus listrik begitu ya dalam otak kita, dan ada gelombangnya. Nah, yang pertama itu kalau kita perhatikan di sini ya, ada gelombang otak sadar ya, beta, gelombang beta ya. Dia itu 13 sampai 30 Hz. Nah, ini dalam kondisi sadar. Jadi kamu saat nonton video ini lagi sadar, lagi berpikir, ini kamu sedang dalam fase gelombang beta ya, otak kamu ya, yang fokus. Yang kedua adalah gelombang alfa ya. Ini 8 sampai 13 Hz ya, ini dalam kondisi rileks. Nah, dalam kondisi rileks, tenang, nyaman ya. Kemudian ada gelombang theta. Nah, gelombang theta ini 4 sampai 8 Hz, di mana gelombang theta itu ini kamu dalam kondisi setengah tidur. Jadi kamu sudah baring tetapi nggak tidur-tidur banget ya, masih tidur-tidur setengah tidur lah ya. Kemudian ada gelombang delta, yaitu 0,5 sampai 4 Hz. Kenapa nggak sampai 0? Karena kalau 0 itu adalah manusia yang sudah mati ya, atau udah meninggal ya. Jadi 0,5 sampai 4 ini dalam kondisi kita tidur ya, tidur terlelap begitu. Jadi semakin ke bawah ini ya, semakin ke bawah ya, ini semakin ke bawah maka ras akan semakin terbuka ya. Jadi saat kita tidur sebenarnya ras itu terbuka. Mungkin itu adalah salah satu kenapa kita bermimpi ya, karena alam bawah sadar kita terbuka ya, informasi itu bisa menyebar begitu ya. Nah, jadi ini kalau kita bagi dua ya, kalau ini kita bagi dua, maka ini adalah pikiran sadar ya. Maka di sinilah pikiran sadar, dan gelombang theta ke delta ini adalah gelombang bawah sadar ya. Jadi saat yang tepat kita belajar itu adalah di gelombang alfa ini ya. Dalam kondisi alfa ini gelombang otak kita alfa. Nah, karena di sini kita rileks. Nah, ini saat kita baru bangun atau kita mau tidur. Itu kenapa orang banyak baca buku sebelum dia tidur. Kenapa? Karena itu dalam kondisi dia rileks mau tidur ya, mau terlelap gitu ya. Gelombang otaknya nyaman, ras pun akan terbuka. Ketika ras terbuka, apa yang dia baca itu akan nempel banget di otaknya karena masuk ke alam bawah sadar. Begitu juga ketika dia bangun, makanya banyak orang bermeditasi ya, banyak bermeditasi atau sholat atau saat teduh ya. Jadi itulah momen-momen di mana gelombang otak lagi rileks sehingga dia mengafirmasi dirinya untuk sesuatu yang positif. Contohnya di video sebelumnya kita mengatakan bahwa aku bisa, jangan bilang nggak bisa dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita afirmasi positif itu, maka itu akan diterima oleh alam bawah sadar kita dan tubuh kita pun akan merespon, pikiran kita merespon, dan kita pun akan melakukan sesuatu yang kita percayai kita bisa ya. Contohnya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi makanya orang banyak menggunakan kondisi-kondisi ini untuk menenangkan diri, rileks, dan mencerna atau memasukkan informasi-informasi yang baik dalam pikirannya. Begitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bagaimana caranya supaya belajar bahasa Inggris ini kita masukkan informasi itu sebanyak mungkin melalui indera
pendengaran kita ya, masuk informasi ya, harus masuk sampai alam bawah sadar kita sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan kita keluarkan ya dengan mulut kita ya, kita gunakan pikiran sadar kita dibantu oleh pikiran bawah sadar kita dengan memori-memori yang sudah kita rekam sebelumnya melalui telinga kita, dan itu kita biasakan selalu akan menjadi habit yang tertanam di pikiran bawah sadar kita, dan itulah kuncinya kita bisa lancar berbahasa Inggris. Oke, jadi itu saja tentang pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, dan juga ras yang menjadi kunci utama dalam kita belajar bahasa Inggris ya. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.